Kalau seandainya saja pada jabatan dia sebelumnya atau pekerjaan dia sebelumnya atau perusahaan dia sebelumnya dia tidak mampu mengelola dengan baik, ya apalagi yang lebih besar ngurusin negara, kan simpel aja. Jadi tipe kepemimpinan Soekarno belum juga pas dipakai sekarang ya, Bang ya? Belum tentu gitu. Belum tentu ya? Jadi dengan situasinya gitu kan. Situasinya betul. Secara pribadi saya menilai untuk kondisi saat ini yang mungkin memang sudah masuk era demokrasi gitu. Ya. Jangan dikembalikan lagi ke era otoriter ya, Bang ya. Nah, Bang Max nih, Bang Max, kan tadi kita sudah bicara sama Bang Pum sebelumnya ya, soal apa namanya, cara menakar, bukan cara, bagaimana kita menakar bakal calon presiden yang sudah bermunculan nih. Tadi kita sudah mengkerucutkan menjadi 3, bakal calon, ada Mbak Puan, ada Pak Herlangga Hartarto, ada yang terakhir Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau Bang Max Sahuleka sendiri, gimana melihat, apa sih karakter itu apa sih? Kita sebelum bicara soal baca presnya, kita ngomongin soal karakter. Apa sih karakter kepemimpinan itu, Bang? Makasih. Mungkin saya mengawali dari tema kita dulu nih, menakar calon presiden. Ya. Bakal calon presiden, maaf. Oh iya, bakal calon belum presiden. jadi calon. Masih jauh lagi pula ya. Masih jauh. 2024 gitu. Sekarang baru 2021, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Nah, jadi gini, ketika kita bicara menakar kan itu timbangan atau parameter ya, dan harus ketika mau menilai harus dengan timbangan yang tepat untuk menghasilkan penilaian yang tepat. Misalnya nggak mungkin kan kita nimbang misalnya bayi pakai timbangan beras misalnya, atau kita menimbang beras dengan timbangan emas, ya harus sesuai gitu. Ya. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu yang mau ditakar, ditimbang ini apa. Nah, terkait dengan institusi atau lembaga negara, itu kan kita mengenal ada 3 pada dasarnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Betul. Apakah sama antara kita pengen menilai calon anggota dewan dengan calon presiden? Betul. Kan pasti beda. Tugasnya beda dan akan menuntut karakter berbeda. Betul. Gitu kan. Nah, yang kita ingin bahas ini kan lembaga eksekutif. Betul. Presiden. Nah, tugasnya apa di presiden? Intinya lembaga eksekutif itu apa gitu. Eksekutif itu kan eksekusi pemerintah. Berarti karakter-karakter yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu menjalankan. Karena kalau ide doang, ya semuanya akan ternilai benar. Persoalannya mampu diimplementasikan nggak, gitu. Makanya karakter yang dibutuhkan salah satunya ya misalnya kalau kita ingin memilih lembaga eksekutif ini, orang yang mampu mengeksekusi. Beda kalau kita memilih calon dewan, lebih kepada fungsi pengawasan kan? Fungsi pengawasan, mampu mengawasi, dan juga kan wakil rakyat ngomongnya kan. Jadi mau mendengar. Iya. Gitu. Bukan mau mengeksekusi. Tugas dia bukan eksekusi. Iya. Nah, nanti kita bicara bagaimana kita menilai misalnya kalau anggota dewan, orang yang mau mendengarkan. Nah, kalau terkait lembaga eksekutif, siapa yang mampu memerintah, mengeksekusi? Pasti kita begitu kata mengeksekusi, memerintah, baru kita jabarkan lebih lanjut karakter-karakter apa yang dibutuhkan. Kalau secara umum kan tipe kepribadian itu ada 4. Saya pakai pendekatan yang sanguin, melankolis, flegmatis, dan kolerik. Gitu.
secara umum pemimpin yang dibutuhkan adalah yang memiliki karakter kolerik. Karakter kolerik ini orangnya to the point, memang tipe pekerja. Kalau tadi Bang Popi membahas tentang, saya nggak usah nyebut dari analisisnya itu, ya artinya kalau mendengar, kemudian kalau ternyata hasil yang didengar itu tidak sesuai di lapangan, dia akan kecewa. Ya makanya seorang calon presiden, bakal calon presiden ini yang kita akan pilih nanti ke depannya itu, harus punya karakter mau turun lapangan. Biar Kan kalau dengar informasi dari ajudannya atau dari menterinya atau dari asistennya, kan belum tentu itu yang kenyataan di lapangan. Yang tadi kalau pakai bahasa Mas Safil sama Popi yang ngomong, seringkali ABS, asal Bapak senang. Ya makanya presiden harus orang yang mau turun ke lapangan. Itu dulu satu. Terus yang kedua, mampu menggerakkan. Sering kita lihat orang menjadi pimpinan, kok nggak bisa menggerakkan anak buahnya? Ya gimana mau jalan kan? Ya. Ibaratnya Roda organisasi nggak bisa jalan. nggak bisa jalan gitu. Jadi ketua, kamu tolong dong lakukan ini. Kadang-kadang bukan masalah insentif. Ya memang insentif itu akan mampu menggerakkan orang, tapi kadang-kadang ada karakter orang-orang yang mungkin berkarisma atau bisa menjadi teladan, begitu nyuruh, oh siap. Gitu. Padahal dari apa 3 capres, baca pres yang tadi kita bahas, apakah semuanya sudah memiliki kemampuan seperti itu? ya saya sebenarnya sih tidak ingin menganalisis terlalu cepat gitu. Tapi artinya kembali kepada tadi pernyataan saya, harus menakar dengan timbangan yang tepat, dan kita sepakat bahwasanya ketika ingin memilih itu melihatnya dari karakter. Yang pertama, yang kedua untuk melihat karakternya juga dari portofolionya. Portofolio, rekam jejak. Artinya rekam jejak dia, ya kan sekali lagi dia mampu bekerja dengan baik intinya. Entah sebagai misalnya calonnya direktur perusahaan, misalnya, apa pernah menjabat sebagai wali kota, atau jabatan sejenisnya gitu. Kira-kira dia dulu berprestasi nggak? Gitu. Kalau seandainya saja pada jabatan dia sebelumnya, atau pekerjaan dia sebelumnya, atau perusahaan dia sebelumnya, dia tidak mampu mengelola dengan baik, ya apalagi yang lebih besar, ngurusin negara, kan simpel aja. Iya kan? Gitu. Iya. Dan dari situ satu penilaian kita bisa lihat dari rekam jejak. Bukan rekam jejak dalam artian profesi. Kalau profesi mah, kalau kita menilai, ini bagusnya dari militer, dari non-militer, atau dari non-militer nanti bercabang dari misal akademis atau non-akademis. Iya, bukan seperti itu gitu. Karena kan setiap itu beda-beda. Intinya dia di situ seberapa tinggi prestasinya. Oh, karyanya di akademis. Ya, misalnya kita lihat karya tulisnya. Ya. Terus juga pengimplementasian dari karya tulisnya. Kalau dia seorang jenderal gimana? Track record di karir militernya, kan gitu. Kita lihat kerjanya. Ya. Sekali lagi yang kita mau cari ini orang yang memimpin lembaga eksekutif, yang bisa mengeksekusi, yang bisa mengeksekutif, gitu. Menggerakkan sistem ya Bang ya. Iya. Gitu. Berarti tadi udah mau turun ke bawah, lalu mau menggerakkan, ya kan? Lalu kemudian apa lagi Bang? Selain itu? Tadi saya mau membahas tentang tipe kepribadian yang saya mengatakan secara umum, karakter pemimpin itu yang dibutuhkan secara umum tipe kepribadian kolerik. Kolerik ini tadi tipe yang menggerakkan, tipe yang to the point, tipe yang tegas. Tapi harus dipadu dengan, ini dalam perspektif saya, tipe melankolis.
Harus ada tipe melankolis. mampu mengatur dengan baik. Misalnya ketika dia kerja, dia memang bisa merintahin, tapi begitu lihat apa ya, manajemennya berantakan. Mungkin tujuannya tercapai, tapi ini berantakan segala macam gitu. Ya juga jangan memilih pemimpin seperti ini gitu. Jadi dua ini menurut saya secara pribadi yang harus dicari gitu. Apakah siapa aja yang disebutkan, misal Mas Puan, Pak Prabowo, Pak Erlangga Hartarto, dan ya kita Pak lihat Mbak Puan Maharani. 3 berarti ya. 3. Kita kerucutkan 3. Nanti selanjutnya bisa lagi yang lain. Ya kita tinggal lihat dari orang ini mana yang lebih mampu menggerakkan, mana yang lebih mau turun ke lapangan, eksekusi. Dan kalau eksekusi juga bukan eksekusi yang pencitraan. Ya. Menjelang ini, misalnya sholat turun lapangan, ya kan ntar bisa kita lihat di rekam jejaknya, gitu. Benar nggak, gitu. Nah, salah satu untuk menilai, tadi portfolio bisa lihat karakter juga, ya ilmu-ilmu tentang membaca karakter. Salah satunya yang saya kuasai sendiri adalah grafologi, yaitu mengenal kepribadian karakter dan karakter seorang itu dari tulisan dan tanda tangannya. Tulisan dan tanda tangan. Gitu. Nah, udah riset juga, Bang. Sebenarnya sih pernah menulis tentang karakter dari Pak Prabowo, Mbak Puan, terus Mas Airlangga, gitu. Tapi saat ini saya lebih fokus pada memberikan guidance dulu lah, sekaligus sharing ilmu lah. Ya. Jadi saya kasih kaidah aja, biar nanti masyarakat menilai sendiri. Ya. Jadi ketika saya mengatakan begini dan begitu, ya kan masyarakat tinggal lihat. Oh, tandanya seperti ini, berarti dia orangnya gini. Gitu. Saya mencoba seadil mungkin dalam menilai, dan itu nanti masyarakat bisa menilai gitu. Ya. Tapi saya jelaskan dulu gini, secara umum. Apa sih tadi saya nyebut tipe kepribadian, kolerik, sanguinis, melankolik, phlegmatis. Kelebihan atau kekuatan orang kolerik itu berkemauan keras, berorientasi pada target, terus mandiri, praktis, produktif, tegas. Tapi kelemahannya adalah merasa diri paling benar, terus dominan, dingin, sulit mengampuni, dan sulit mengampuni. Ya, artinya tipenya sulit apa ya? Kadang-kadang pendendam dan sarkastik gitu. Kadang-kadang ya di titik ekstrim itu ya, Bang ya. Pemarah gitu. Sementara tipe sanguinis ini tipe yang hangat, bersahabat gitu, suka menolong, banyak bicara, cepat tanggap, antusias, humoris. Tapi kelemahannya nih, dia orang yang suka mencela. Terus juga kurang disiplin, kurang terorganisir, dan seringkali pelupa gitu. Terus seenak sendiri, emosi tidak stabil, membesar-besarkan masalah, dan mudah bosan. Boring kan ya, Bang ya? Phlegmatis, orangnya tenang, kalem, rendah hati, empatik, terus juga simpatik, penyabar, diplomatis. Tapi kelemahannya itu orangnya kurang termotivasi, terus juga suka menunda-nunda suatu kerjaan, terus tidak suka akan perubahan. Orangnya pokoknya apa ya, nyelamatin diri sendiri gitu. Terus tidak tegas, khawatiran atau suka khawatir. Iya. Jadi agak takut-takut gitu lah. Gitu. Dan terakhir melankolis, dia orangnya analitis, juga tekun, disiplin jadwal, teratur dan rapi. Kalau dikasih tugas ya dapat diandalkan. Gitu. Sementara kelemahannya itu seringkali perfeksionis, inginnya suatu sempurna, pemurung, gitu, berpusat pada diri sendiri, terus pembalas juga dia, terus
kadang-kadang berpikir negatif dari sebuah program karena ingin sempurna tadi kan. Jadi berpikir negatif nih selalu ya dari sisi untuk mengalih kekurangan, terus teoritis dan juga perasa melankolis. Mudah-mudahan ya nanti bisa dilihat atau searching di Google tentang tipe kepribadian ini. Nah, tinggal bagaimana kita mengetahui orang ini itu tipenya apakah kolerik, melankolis, flegmatis, dan sanguinis. Nah, dilihat dari ukuran tanda tangannya ada 2 intinya. Besar, saya kategori 2 aja, besar dan kecil. Kalau besar, dia kemungkinan itu seorang kolerik dan sanguinis. Besar. Iya, kalau besar. Kalau kecil, kemungkinannya melankolis dan flegmatis. Jadi tinggal lihat nanti nih, dari calon-calon yang tadi disebutkan, ukuran tanda tangannya. Itu baru satu aspek, dari aspek ukuran tanda tangan. Kemudian, dari aspek tekanan tanda tangan. Saya bagi jadi 2 secara umum, kuat dan ringan. Jadi maksudnya tekanan tanda tangan nih kalau dipegang nih, misal tanda tangan di atas kertas, itu kalau kuat itu sampai kita bisa merasakan teksturnya. Gitu. Sementara kalau ringan nggak kelihatan teksturnya, nggak kerasa gitu. Nah kalau kuat, dia kemungkinan seorang kolerik atau melankolis. Sementara kalau ringan, itu kemungkinan sanguinis atau flegmatis. Gitu. Ntar tinggal dikombinasikan sama yang sebelumnya. Apakah dia dominan sanguin dan seterusnya. Dari zona tanda tangan. Nah, zona ini kalau kita dulu pernah tahu yang namanya buku garis 3, Ya. itu zona tulisan ini atau zona tanda tangan dapat dibagi menjadi 3, zona atas, zona bawah, dan zona tengah. Kalau di tulisan lebih mudah lagi mengidentifikasi seorang ini apa zona atas, zona tengah, atau zona bawah. Kita bisa lihat pada huruf, kalau zona atas kayak huruf P, D, terus B, terus apa lagi ya? H, Itu tengah ya? atas. Oh iya, atas. Kan H gini, ke atas kan? D, Oke. ke atas. Tapi meskipun huruf itu harusnya zona atas, belum tentu orang nulisnya zona atas. Sering kita melihat orang nulis D sama A-nya itu hampir sama tingginya. Jadi kalau nulis di buku garis 3 nih dalam satu zona. Ya. Pernah lihat ya, tulisan anak sekarang kebanyakan zona tengah. Ya. Jadi kalau nulis dapat, waduh nggak ada kertas lampu. Intinya nulisnya dalam satu zona gini, kalau di buku garis 3. Jadi dapat, P-nya juga bawahnya pendek doang, terus A, T-nya juga nggak tinggi gitu. Iya, saya juga termasuk yang itu, Bang. Yang tengah saya. Nah, kalau huruf-huruf zona bawah, itu kayak P, J, G, itu harusnya itu zona bawah, ke bawah. Harusnya ke bawah ya. Nah, tapi sekali lagi, meskipun huruf zona bawah, belum tentu orang nulisnya sampai ke bawah. Kadang-kadang juga hampir sama tingginya sama zona tengah. Dan terakhir, kalau huruf-huruf zona tengah, itu seperti A, E, gitulah. Nah, kalau orang yang tulisannya dominan itu zona atas, atau misalnya tanda tangannya cenderung zona atas, itu dia adalah, kalau menurut dari pengamatan saya, penelitian saya selama menekuni grafologi, itu tipe melankolis. Kalau dominan zona atas. Kalau zona tengah, nah tengah sih dibagi lagi, saya membagi jadi 2. Tengah agak tengah dan ke atas gitu. Jadi dia P-nya mungkin sama tingginya sama huruf zona tengah, tapi giliran D sama B-nya itu tinggi di Indonesia, itu artinya zona tengah ke atas, saya nyebutnya. Itu tipe yang sanguin. Terus ada zona tengah ke bawah. Jadi ya tengah dan agak ke bawah lah. Kalau dibikin tanda tangan tengah sama bawah. Kalau di tulisan dia mungkin nulis huruf
zona atasnya sama tinggi dengan A, tapi giliran yang ke bawah kayak Y, P, dia ke bawahnya kelihatan gitu. Iya. Itu tipe plekmatis. Dan terakhir, kalau dominan zona bawahnya itu tipe kolerik. Kayak tanda tangan Winston Churchill, itu tarikan ke bawahnya set, ke bawahnya tuh sampai menghujam ke bawah gitu. Iya. Nah, itu dari aspek zona tanda tangan. Terus dari bentuk umum tanda tangannya, kita melihat ada orang senang bikin tanda tangan tuh membentuk sudut atau melancip. Oke. Kayak tanda tangan kalau yang saya ingat ya gitu. Itu kayak tanda tangan Ahok. Itu tajam. Dan tipe yang seperti ini itu tipe kolerik dan melankolis. Oh, Ahok kolerik ya? Kolerik, ceplos-ceplos kan. Dan dia dalam pemerintah, makanya kan bagus, tegas. Iya. Gua nggak suka, gua pecat loh. Gitu. Meskipun dampak buruknya tadi ada gitu kan. Ada. Gitu. Nah, terus kalau yang membulat, kadang kan tanda tangan membulat. Gitu. Nah, saya membulat tuh Bang. Ini tadi saya cari di file saya, nggak nemuin tanda tangan Mbak Puan, kayaknya membulat tuh. Nah, itu tipenya sanguin plekmatis. Sanguin plekmatis? Artinya pilih antara dua. Antara dua ya? Plekmatis. Nah, itu dilihat dari bentuk umum tanda tangan. Nah, saya menyampaikan itu aja yang gampang menganalisa. Nah, tinggal apakah dia dominan kolerik, apakah dia dominan sanguin, melankolis, ya tinggal dilihat tadi aspeknya. Kalau seandainya dia misalnya ukuran tanda tangannya besar, terus tekanannya kuat, terus juga tanda tangan menghujam ke bawah, terus melancip, ini sangat kolerik. Sangat kolerik. Kolerik, dominan kolerik lah gitu. Tapi bisa juga ada orang kombinasi misalnya. Misalnya ukuran tanda tangannya besar, terus misalnya tekanannya kuat, tapi misalnya zonanya zona atas gitu. Terus bentuk umumnya tadi misal lancip juga. Kolerik, tapi ada melankolisnya juga gitu. Oh, jadi itu bukan baku ya Bang ya? Bisa mix juga ya? Bisa mix. Tipe kepribadian ada yang istilah dominan. Kalau dominan kan berarti semuanya, misal dominan kolerik, ya kolerik yang dominan. Tapi ada kombinasi. Ya minimal. Tapi itu bukan berarti labil kan? Enggak. Setiap orang pasti kombinasi gitu. Okay. Bisa kombinasi ya 2 atau 3, tapi yang pasti nggak mungkin 4-4 ya. Berarti itu bipolar. Ya, tapi ketika kita mau mencapai sebuah kesuksesan, kita harus menempatkan ya karakter kepribadian ini pada tempatnya. Ya. Gitu. Jadi, saya mendefinisikan istilah zolim gitu, itu tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi menjadi adil, lawannya zolim, adil itu kalau mampu menempatkan pada tempatnya. Misalnya ketika kita harus tegas kepada bawahan atau ada menteri, nanti kan presiden bawahnya adalah menteri yang tidak becus bekerja. Terus kita mau tipe yang kayak bertoleransi, ya itu kan salah. Yang salah ya segera pecat, ganti gitu. Jadi ya semua itu tergantung pada penempatannya. Atau misalnya ketika berbicara dengan masyarakat, ngomongnya ceplos-ceplos, ya mungkin kurang tepat juga gitu. Jadi ada saatnya diplomatis, ada saatnya harus tegas ngomong, dan ya pokoknya seperti itu, tinggal tempatkan pada tempatnya. Kalau boleh saya bukan simpulkan juga,
menurut pandangan saya lah istilahnya, lebih tepatnya. Karena kalau saya mengacu pada misalnya teori A, B, C tentang pemimpinan yang tepat, itu sih situasional kalau menurut saya. Gini, sebelum saya mensimpulkan apa yang dalam pandangan saya, misalnya gini, pemimpin yang tepat itu tergantung pada, kalau di teori manajemen, pada bawahannya. Nih saya bikin sederhana dulu ya, misal perusahaan gitu, pada bawahan. Jika dia tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan, itu harus otoriter. Oke. Kepada anak kecil, yang masih kecil banget gitu, balita, jangan kita terapkan demokrasi. Menanam demokrasi salah. Dia main, keluyuran, megang api, megang pisau, atau mencolok-colokkan dirinya. Ya berarti kita yang salah zolim. Terus kita mau bilang, gue demokrasi, biarin aja lah gue gitu. Ya nggak juga lah. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin, saya otoriter. Nah, kamu jangan lari ke situ, itu jurang. Mau bilang demokrasi? Tar dulu. Gitu. Jadi tergantung. Nah, tinggal kita lihat, apakah bangsa ini punya kemauan untuk maju, untuk membawa bangsa ini maju, terus punya kemampuan, ada nggak? Gitu. Ya, kalau saya sih jawabannya ada. Sekarang ini udah banyak orang-orang cerdas di Indonesia. Berarti gaya kepemimpinan otoriter saat ini tidak tepat. Tidak tepat. Kemudian apa namanya, punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Gaya kepemimpinan yang diperlukan adalah seorang motivator. Motivator. Nah, iya, Mario Teguh ya. Dia kan punya kemampuan. Kemampuan ada, tapi kemauan nggak ada. Ya kan harus didorong, dimotivasi. Iya. Gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Terus yang ketiga, dia punya kemauan. Tadi tidak punya kemampuan. Kemauan ada, saya ingin bangsa ini maju. Tapi kemampuan nggak ada. Ya tipe gayanya ya harus yang tipe konseling, tipe konselor, seorang konselor, mendampingi. Gitu. Betul. Dia mendampingi masalah. Masalah kan punya kemauan. Ya dia dampingi. Ketika petani, Pak, ngomong ke presiden, saya ingin petani saya maju, ya dampingi. Kalau dia nggak ada waktu mendampingi, ya utus. Orang didampingin, menteri ini habis apa, warganya sampai maju. Dan yang terakhir, jika bangsa ini punya kemampuan dan kemauan, baru bisa terapkan demokrasi. Dia sudah sadar apa yang harus dilakukan dan juga termotivasi, tahulah benar. Ya jangan diatur-atur. Ini kan sama kayak kita nyuruh orang. Yang tadi yang pertama tidak punya kemauan dan kemampuan, saya anggap ini orang yang tidak tahu apa-apa. Terus nyuruh mengantarkan sebuah barang ke sebuah alamat, anggap aja kurir. Dia nggak tahu cara operasiin Google Maps. Dia nggak tahu apa ya, Jakarta misalnya, Jakarta. Ya ini kita harus detail, harus otoriter. Kamu ngerti cara Google Maps nggak? Nih saya ajarin dulu. Kan nggak mungkin kita bilang, nih kamu lakukan, silakan ngambil rute mana kamu. Pusing juga, bisa nyampenya lama gitu. Masih untung kalau nyampenya lama, kalau nggak nyampe. Kan gitu. Kalau ada apa-apa di jalan. Tapi kalau seandainya orang itu sudah tahu misalnya mau ke arah Monas, diarahin detail, gitu. Dia tahu juga cara operasiin Google Maps. Kan jengak juga kalau dikasih tahu, kamu nanti kalau dari sini itu lewat rute ini. Kan kata dia, alah, tinggal pakai Google Maps kasih tahu, gitu kan. Ya diarahkan detail malah merasa apa ya, kayak didikte, nggak ada kebebasan. Ya biarkan aja dia.
dengan rutenya sendiri gitu. Ya kata dia saya andaliannya Google Maps gitu. Jadi yang diarahkan belum tentu yang terbaik. Sementara yang ini udah tahu caranya untuk mencapai yang terbaik gitu kan. Nah, jadi mengenai pemilihan ini juga situasional dan kita tinggal nilai bangsa ini gimana. Terus situasi bangsa ini juga sedang apa? Misalnya antara lagi sejahtera loh jinawi gitu sama lagi kondisi perang kan juga menuntut karakter yang beda. Beda, betul. Gitu. Jadi tipe kepemimpinan Soekarno belum juga pas dipakai sekarang ya, Bang ya? Belum tentu gitu. Belum tentu ya? Jadi tergantung situasinya gitu kan. Situasinya betul. Nah, tinggal ya saya kembali menyerahkan ke Wasen menilai. Tapi secara pribadi saya menilai untuk kondisi saat ini yang mungkin memang sudah masuk era demokrasi gitu. Ya. Jangan dikembalikan lagi ke era otoriter ya, Bang ya. Tergantung kalau misalnya kita tiba-tiba ya ada yang mau merangin kita ya mungkin harus juga kali. Tapi siapa? Atau kayak masa COVID lah misalnya. Itu harus otoriter kan? Harus. Karena kan kondisi lagi dalam tanda kutip perang kan? Ya. Jadi itu yang Abang sebut tidak ada yang dominan dalam karakter kepemimpinan seseorang ya. Iya. Dan sepintar-pintarnya, sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bisa melihat kondisi real ya Bang ya, di lapangan seperti apa, harus solusinya seperti apa, harus cepat ya Bang ya. Makanya ada yang disebut juga dengan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang diuji saat krisis, begitu Bang? Apa? Pemimpin yang baik, pemimpin yang diuji saat krisis ya? Betul, gitu. Bang, tadi kita udah sebut 3 nama, Mbak Puan, Pak Airlangga, dan Pak Prabowo. Bisa disimpulkan dari kondisi tantangan? Kalau tentang menilai Pak Prabowo, itu sih tinggal caranya di Google. Saya pernah membuat diwawancara sama Metro TV dan juga nulis di majalah Tempo dulu. Jadi bisa analisis. Dan saya juga dulu ketika menulis dan juga di wawancara Metro TV menganalisis perbandingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya juga coba untuk bersikap adil. Gitu. Adil sini. Tapi masa kesimpulan akhirnya saya menilai ini lebih baik dari yang itu kan berdasarkan penilaian. Subjektif ya itu ya? Jadi gini, saya coba untuk, makanya tadi kenapa saya sampaikan parameternya dulu, alat untuk analisanya, biar masalah bisa menilai sendiri. Nah, waktu itu saya menilai antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi tentang tulisan tangan kan ada aspek yang sama aspek yang beda. Misalnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama-sama tulisan tangannya besar. Ya kalau sama ngapain saya nilai? Karena kan kebaikannya Pak Jokowi menjadi kebaikannya Pak Prabowo juga kan? Karena sama kan, sama-sama. Betul. Maka saya menilai dari parameter yang sama, tapi hasilnya beda. Gitu. Misalnya dari sisi zona tanda tangan misalnya. Tapi intinya gini, misalnya yang satu zonanya dominan atas, satu dominan bawah, kan beda. Baru dari sini kita bisa menilai dia. Kan? Jadi kalau sama ngapain nilai? Gitu. Kesimpulannya waktu itu apa Bang? Ke Pak Prabowo tuh? Kenapa? Mau sanguinis kah? Atau melankolis kah? Atau apa Bang? Atau kalau secara ini waktu itu ya Pak Prabowo seorang kolerik juga dan sanguin kalau. Sanguin ya? Iya, cara itu bukan yang lempar-lempar itu Bang ya? Tadi kan yang berapi-api itu yang tipe kalau pertama. Sanguin tipenya emosional juga. Sanguin emosional juga ya? Gitu. Kolerik juga gitu. Kolerik juga ya? Oke. Sementara kalau Pak Jokowi itu melankolis, kolerik atau kolerik melankolis, dominan kolerik dia. Ya. Tapi begini Bang, ini menariknya kan berarti ada dimensi baru Bang yang dilihat untuk melihat karakter orang dari tanda tangan gitu ya. Iya. Nah ini tadi kita sudah bicara soal parameternya.
Mungkin nanti kemudian teman-teman di rumah bisa mengkonfirmasi sendiri daripada kita mengarahkan, Bang. Iya. Daripada kita mengarahkan. Ya intinya dari 3 calon ini mereka punya karakter yang berbeda-beda. Tadi di awal kita sudah bicara sama Bang Pum juga. Ya misal aja nih, ntar rekan-rekan bisa lihat sendiri. Tapi untuk sementara yang saya lihat kan, secara zona tanda tangan ini bisa dilihat kan. Ya. Kan tadi karakternya udah disebutin tuh, melankolis gimana ini. Itu kan dia zona tengah dan atas kan. Gitu. Jadi zona tengah ini dominan tengah sama atas, terus melengkung mereka. Kan ini melengkung dia, bukan lancip kan, masih ada. Kalau lacu kan ya lancip gitu. Ya. Jadi lab tinggal nilai lagi aja, berarti dia orangnya gimana. Gitu. Terus tadi Erlangga nih, Bang. Dia zona bawah dia, Bang. Iya, dia lancip sama zona bawah. Ya berarti kan tetap tinggal dinilai aja orangnya gimana kan. Iya. Dia lancip dan zona bawah ya. Bukan ini lancip ya kayak gini. Oh, oke, ke atas ya, Bang ya. Iya. Ke atas. Dia zona atas, bawah juga lumayan. Ditambah tarikan tengah sih, soalnya malah ngambil 3-3 dia. Dia 3-3-nya malah ngambil ya, berarti ya. Dan dia tapi lebih dominan kalau secara grafik disimpulkan atas sama bawah dia. Atas dengan bawah ya, berarti ya. Berarti kalau atas bawah tadi melankolis ya. Kolerik ya. Ya melankolis kolerik. Melankolis kolerik ya. Jadi begitu teman-teman, nanti dicek lagi tanda tangannya. Yang pasti sih untuk mengetahui lebih lanjut secara grafologi itu nanti harus dilihat juga tulisan tangannya. Ya. Gitu. Tulisan tangannya juga. Ya, enaknya sih minta mereka nulis. Nanti kita undang mereka ya, Bang ya. Oh, keren. Nah, justru kalau untuk benar-benar membandingkan nih, benar-benar membandingkan, 3-3 diundang menulis dalam waktu yang sama dengan tema yang sama. Kenapa? Karena kan orang nulis kalau kondisinya beda-beda, hasilnya bisa beda loh. Betul. Misalnya, satu nulis lagi kondisi udara panas, satu lagi di ruang ber-AC. Pasti hasil tulisan juga beda. Kalau nggak percaya, rekan-rekan nulis aja lagi kondisi nyaman, nggak nyaman. Pasti beda. Pasti beda. Kondisi, lagi banyak utang, nggak ada utang. Itu juga beda loh. Lagi stres, nggak stres, itu hasil tulisan gitu. Makanya, untuk bisa, sekali lagi, harus benar-benar sebisa mungkin tuh cara menilai itu sama gitu. Betul. Sehingga menghasilkan, tapi kalau kan sulit mungkin mengumpulkan mereka bersamaan. Ya minimal yang diminta ditulis itu sama. Siap. Temanya sama. Siap. Dan harus tulisan tangan ya, bukan pakai misalnya, Bang. Apalah kasih tema, misalnya apa yang akan saya lakukan kalau saya menjadi presiden, atau kita sepakat nggak misalnya bahwasanya Pancasila harus menjadi pedoman. Suruh aja mereka tulis Pancasila. Loh, apa hubungannya dengan Pancasila? Gini, kalau kita mencintai sesuatu, maka apa yang kita tulis jadi bagus. Pernah ngirim surat nggak dulu ke pacar istilahnya? Iya. Wah, tulisannya dibikin indah. Ya. Tapi begitu kita menulis sesuatu yang kita benci, atau ada pengaruh dari orang yang kita benci, tulisannya bisa berantakan. Misalnya, saya ngambil contoh juga, antara mencatat pada saat kuliah atau pada saat sekolah, antara guru atau dosennya itu yang menyenangkan, dengan yang killer, pasti hasil tulisannya beda. Betul. Nah, kalau yang killer, boro-boro kita mau nyatet. Datangnya males, Bang ya. Nah, demikian juga Pancasila. Nah, saya juga pernah menyampaikan ide tentang menulis Pancasila sebagai mengidentifikasi seorang itu anti Pancasila atau enggak, itu dengan menuliskannya. Jadi jangan sampai lah kita dapat presiden yang anti Pancasila. Kita harus sepakat dulu. Makanya saya bilang, ya udah mereka nulis Pancasila. Jangan-jangan mereka ketika menulis Pancasila bermasalah. Jelek hasilnya ya. Hasil jelek. Berarti dia juga nggak Pancasila gitu. Kalau orang yang benar anti Pancasila, nih orang
itu suruh nulis Pancasila gak ogah. Misalnya ada kelompok tertentu nih yang menganggap Pancasila togut. Jangan kan nulis, suruh baca pas upacara Pancasila, nggak mau dia. Betul. Gitu. Apalagi suruh nulis. Gitu. Makanya kita suruh tulis saja yang sama Pancasila. Dan jangan lupa Pancasila itu ada 5 sila. Ketika ada bermasalah di salah satu sila, itu mencerminkan mindset dia juga. Ingat loh, tulisan itu cerminan pikiran kita. Misalnya, dia jelek ketika nulis ketuhanan yang Maha Esa. Wah, jangan-jangan lagi bermasalah. Bukan bermasalah sama Tuhan sih, bukan. Tapi maksudnya, beragama itu, secara ketuhanan itu ada kurang apa gitu. Jangan-jangan dia nggak percaya Tuhan lagi misalnya. Ketika nulis kemanusiaan yang adil beradab, ketika jelek, oh jadi tidak manusiawi gitu istilahnya. Ketika nulis bermusyawarah, di Islam musyawarah yang dipimpin oleh hikmah dan terus, jangan dia tipe orang yang kalau seandainya dia bukan tipe orang yang senang bermusyawarah, dia otoriter misalkan, dia nggak senang bisa bermasalah ketika nulis ini. Iya. Dan sebenarnya ada tokoh Indonesia yang pas di sila keempat ini, dia ngomongnya apa ya, belibet. Bahkan cenderung lupa. Makanya saya bilang, iya sih, gitu loh hati saya. Dari ininya, dia termasuk tipe yang kayak suka, kurang suka bermusyawarah gitu. Iya. Ya jadi, ketika bermasalah di salah satunya, itu juga mencerminkan dia punya masalah dalam pengimplementasian di sila Pancasila tersebut gitu. Makanya kalau saya boleh usulkan nih nanti terserah siapa bos, ya mungkin saya siap bikin analisis mereka. Karena kan kita ingin mendapat pemimpin yang terbaik. Dan kalau sepakat nih, kita sepakat yang Pancasilais, yang mampu menjalankan ideal Pancasila dengan baik, ya satu-satunya adalah minta mereka nulis Pancasila. Siap. Nulis Pancasila. Iya. Jadi apa yang kita bicarakan di sini dalam rangka mencari pemimpin terbaik bangsa kita yang masih lama memang pilpresnya, tapi persiapan juga harus dari sekarang ya Bang ya. Jangan sampai kemudian kita memilih kucing dalam karung yang tidak memiliki kapasitas dan yang lain-lain. Baik, Sobat Kedai Pena, terima kasih Bang Max Wahuleka sudah datang di PHD Corner kita kali ini. Nanti kita bisa ngobrol di lain waktu, Bang Max. Sobat Kedai Pena, demikianlah PHD Corner episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka, Bang Max. Merdeka.